Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Huda selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Pawi Putri Ismarni dan juga rekan saya. Zahra Salsabila. Di sini kami akan membahas mengenai struktur kurikulum. Untuk materi yang pertama langsung saja kita masuk ke capaian pembelajaran secara umum. Capaian pembelajaran sendiri merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A, kelas 1 sampai 2 SD atau MI, fase B untuk kelas 3 sampai 4 SD atau MI, fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7 sampai 9 atau kelas SMP atau MTS, fase E kelas 10 SMA atau MA, fase F untuk kelas 11 sampai kelas 12. Terdapat pengertian penyusunan CP per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memilih waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Poin yang kedua yaitu tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika. Pembelajaran matematika di SMP atau sekolah menengah pertama menjadikan bekal siswa untuk mengasah kemampuan yang berkaitan dengan matematika sebagai upaya dalam meniti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Eh, Tujuan pembelajaran matematika menurut Kepala Beskap nomor 33, yakni yang pertama, memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis yang mengaplikasikannya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. Tujuan yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematis, menyelesaikan model atau menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis. Tujuan yang kelima, mengaitkan materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis pada suatu bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan atau koneksi matematis. Dan tujuan yang terakhir yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yakni memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kreatif, sabar, mandiri, tekun, terbuka, tangguh, ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah atau disposisi matematis. Poin yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika diorganisasikan dalam lingkup 5 elemen konten dan juga 5 elemen proses. Nah, elemen konten sendiri itu terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai materi pembelajaran atau subjek mater yang harus dipahami oleh peserta didik. Sedangkan elemen proses itu terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai alat konseptual untuk mengkonstruksi atau merekonstruksi materi pembelajaran matematika
berupa aktivitas mental yang membentuk alur berpikir dan alur pemahaman yang dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan. Elemen konten sendiri yang pertama, elemen bilangan. Bidang kajian bilangan membahas tentang angka sebagai simbol bilangan, konsep bilangan, operasi hitung bilangan, dan relasi antara berbagai operasi hitung bilangan dalam sub-elemen representasi visual, sifat urutan, dan operasi. Yang kedua, elemen aljabar. Bidang kajian aljabar membahas tentang aljabar non-formal dalam bentuk simbol gambar sampai dengan aljabar formal dalam bentuk simbol huruf yang mewakili bidang tertentu dalam sub-elemen persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Yang ketiga, elemen pengukuran. Bidang kajian pengukuran membahas tentang besaran-besaran pengukuran serta mengukur besaran tertentu dan membuktikan prinsip atau teorema terkait besaran tertentu dalam sub-elemen pengukuran besaran geometris dan non-geometris. Yang keempat, elemen geometri. Bidang kajian geometri membahas tentang berbagai bentuk bidang datar dan bidang ruang, baik dalam kajian Euclides maupun non-Euclides, serta ciri-ciri dalam sub-elemen geometri datar dan juga geometri ruang. Yang terakhir, elemen analisis data dan peluang. Dalam kajian analisis data dan peluang, membahas pengertian data, jenis-jenis data, pengolahan data dalam berbagai bentuk representasi, analisis data kuantitatif terkait pemusatan dan penyebaran data, serta peluang munculnya suatu data atau kejadian tertentu dalam sub-elemen data dan representasinya, serta ketidakpastian dan juga peluang. Pada elemen proses juga terdapat 5. Yang pertama, elemen penalaran dan pembuktian matematis. Penalaran terkait dengan proses penggunaan pola hubungan dalam menganalisis situasi untuk menyusun serta menyelidiki praduga. Pembuktian matematis terkait proses pembuktian kebenaran suatu prinsip, rumus, atau pada teorema tertentu. Yang kedua, elemen pemecahan masalah matematis. Proses penyelesaian masalah matematis atau masalah sehari-hari dengan cara menerapkan dan juga mengadaptasi berbagai strategi yang efektif. Yang ketiga, elemen komunikasi. Pembentukan alur pemahaman materi pembelajaran matematika yang melalui cara mengkomunikasikan pemikiran matematis menggunakan bahasa matematis yang tepat. Komunikasi matematis juga mencakup proses menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis orang lain. Yang keempat, elemen representasi matematis. Proses membuat dan menggunakan simbol, tabel, diagram, atau bentuk lain untuk mengkomunikasikan gagasan dan permodelan matematika. Yang terakhir, elemen koneksi matematis. Proses mengaitkan antar materi pembelajaran matematika pada suatu bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan. Poin yang keempat, capaian pembelajaran matematika pada fase D. Pada akhir fase D, itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual peserta didik dengan menggunakan konsep-konsep dan keterampilan matematika yang dipelajari pada fase ini. Yang kedua, mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Peserta didik juga dapat melakukan pemfaktoran bilangan prima menggunakan faktor skala, proporsi, dan laju perubahan. Peserta didik dapat menyajikan dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
dan sistem persamaan linear dengan dua variabel dengan berbagai cara memahami dan menyajikan relasi dan fungsi. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang seperti prisma, tabung, bola, limas, dan juga kerucut untuk menyelesaikan masalah yang terkait, menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, luas, atau volume. Peserta didik juga dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, seperti prisma, tabung, limas, dan juga kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Selanjutnya, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat hubungan sudut terkait dengan garis transversal, sifat kongruen, dan kesebangunan pada segi 3 dan segi 4. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pitagoras dengan menggunakannya. Peserta didik dapat melakukan transformasi geometri tunggal di bidang koordinat kartesius. Peserta didik dapat membuat dan menginterpretasi diagram batang dan diagram lingkaran. Peserta didik dapat mengambil sampel yang mewakili suatu populasi menggunakan min, median, modus, ring untuk menyelesaikan masalah dan menginvestigasi dampak perubahan data terhadap pengukuran pusat. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang, frekuensi relatif, dan frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Zara Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Popi yang telah menjelaskan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya tentang elemen konten dan capaian pembelajaran fase D pada setiap materi. Di sini kita ada materi yang pertama, materi bilangan. Di sini peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan operasi aritmetika pada bilangan real dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Selanjutnya, peserta didik diharap menggunakan faktorisasi primat dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian sebuah masalah. Selanjutnya, materi aljabar, memprediksi dan mengeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Selanjutnya, peserta didik dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Selanjutnya, peserta didik diharap menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distribusi untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi seperti domain, kodomain, dan range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan membedakan beberapa fungsi non-linear dan dari fungsi linear secara grafik. Selanjutnya, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi, fungsi, dan persamaan linear. Yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Materi selanjutnya yakni pengukuran. Di sini peserta didik dapat menjelaskan cara menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang seperti
prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menyelesaikannya masalah yang terkait. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan atau volume. Selanjutnya, materi geometri. Di sini peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang seperti prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Selanjutnya, peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segi empat, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah, termasuk jarak antara dua titik pada bidang koordinat Kartesius. Yang selanjutnya, yang terakhir dalam materi geometri, peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, titik garis, dan bangun datar pada bidang koordinat Kartesius, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Materi selanjutnya, analisis data dan peluang. Peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, peserta didik dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Selanjutnya, peserta didik dapat mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan mereka dan lingkungan mereka. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan dan menafsirkan rata-rata atau median, modus, dan jangkauan range dari data tersebut untuk menyelesaikan masalah, termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, dan membuat keputusan. Selanjutnya, peserta didik dapat menginvestigasi kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut akibat perubahan data. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Semua hasil percobaan tersebut dapat muncul secara merata. Lanjut ke bab selanjutnya, yakni materi matematika yang diajarkan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang pertama kita bahas dulu yang kelas 7. Elemen yang pertama ada elemen bilangan bulat. Materinya mencakup bilangan positif dan negatif. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, pengayaan dan pembagian. Elemen yang selanjutnya ada 7. Yang pertama, aljabar dalam kalimat matematika menyederhanakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier, penerapan persamaan linier, fungsi, perbandingan senilai, dan yang terakhir perbandingan berbalik nilai. Lanjut ke elemen yang selanjutnya, elemen geometri. Ada 4 materi. Yang pertama ada sifat-sifat dasar bangun datar. Yang kedua transformasi bangun geometri. Yang ketiga sifat-sifat bangun ruang. Yang keempat berbagai cara mengamati bangun ruang. Elemen yang keempat ada elemen pengukuran, terdiri dari 2 materi. Yang pertama ada materi melukis garis, sudut, dan bangun datar. Yang kedua, pengukuran bangun ruang.
Lanjut ke elemen terakhir di kelas 7, yakni elemen analisis data dan peluang. Yang pertama ada rata-rata dan nilai ukuran data. Yang kedua ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang ketiga ada tabel dan kelas untuk menunjukkan distribusi. Baik, lanjut ke materi matematika di kelas 8. Sama ada 5 elemen. Yang pertama, elemen bilangan bulat ini tidak ada materi yang diajarkan pada elemen bilangan ini di kelas 8. Yang kedua ada elemen aljabar. Yang pertama, menyederhanakan bentuk aljabar. Yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, aplikasi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat, fungsi linear. Yang kelima, persamaan dan fungsi linear. Dan yang keenam, penerapan fungsi linear. Lanjut ke elemen geometri. Yang pertama ada garis sejajar dan segi banyak. Yang kedua ada segitiga dan yang ketiga ada segi empat. Lanjut ke elemen selanjutnya yakni elemen pengukuran. Terdiri dari dua materi. Yang pertama kekongruenan bangun-bangun geometri. Dan yang kedua ada garis dan luas. Lanjut ke elemen yang terakhir yakni elemen analisis data dan peluang. Ada satu yakni materi peluang saja. Lanjut ke materi matematika di kelas 9. Ada elemen aljabar, elemen bilangan bulat, elemen analisis data dan peluang, elemen pengukuran, dan elemen geometri. Sama seperti kelas-kelas sebelumnya. Tetapi di kelas 9 ini, elemen geometri dan elemen pengukuran dan juga elemen analisis data dan peluang ini tidak ada yang diajarkan di kelas 9 ini. Hanya ada elemen aljabar dan elemen bilangan bulat. Untuk elemen aljabar sendiri terdiri dari 4 materi. Materi yang pertama di elemen aljabar yakni pengertian persamaan kuadrat, terdiri dari seperti koefisien, variabel, dan konstanta diskriminan. Selanjutnya ada materi operasi hitung bentuk aljabar. Yang ketiga ada materi perpangkatan bentuk aljabar. Yang keempat ada materi penyelesaian persamaan kuadrat pada masalah yang bersifat kontekstual. Lanjut ke elemen yang terakhir, ada elemen bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan berpangkat atau biasa disebut eksponen. Yang kedua ada materi perkalian dan pembagian desimal. Yang ketiga ada materi konsep narasi ilmiah, penjumlahan, dan pengurangan desimal. Yang selanjutnya ada konsep notasi ilmiah, perkalian, dan pembagian desimal. Selanjutnya, himpunan seperti himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kuasa. Lanjut ke materi terakhir di elemen bilangan bulat, ada materi irisan himpunan, seperti pengoperasian irisan himpunan, operasi selisih himpunan, dan operasi komplement himpunan. Lanjut ke bab selanjutnya tentang alokasi waktu mata pelajaran matematika pada fase D. Di sini terdapat perbedaan alokasi waktu antara kelas 7-8 dan kelas 9. Yang dimana alokasi waktu kelas 9 ini lebih pendek dari kelas 7 dan 8. Di sini ada tabel yang bisa teman-teman lihat. Untuk kelas 7 dan 8 pada mata pelajaran matematika, alokasi intrakurikuler per tahun itu ada 144, dengan total per minggunya itu ada 4 jam pelajaran. Total jam pelajaran per tahunnya ada 180 JP. Untuk kelas 9 pada mata pelajaran matematika, alokasi intrakurikuler per tahunnya ada 128, dengan per minggunya itu ada 4 jam pelajaran. Untuk total JP per tahunnya ada 160 tahun. Jadi bisa dilihat perbedaan antara kelas 7, 8, dan
kelas 9. Yang dimana kelas 7 dan 8 ini lebih singkat dari kelas 9 tersebut. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Kalau ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, bisa komentar di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.